perfect itu sebenarnya tugas dia cuman untuk kalimat-kalimat yang dalam bahasa Indonesia itu ada kata-kata sudah atau belum. Misalnya kita bilang udah pernah lihat hantu apa belum gitu. Nah, berarti jawabannya apa tuh, Miss? Sampai sekarang gitu. Until now I haven't seen. Ya. Ya, jadi intinya kita bahasa Indonesiain dulu, terus kita cek nih ada kata-kata sudah apa enggak. Kalau enggak ya nggak bisa pakai tenses ini. Gitu. Terus kalau the bus has just arrived, artinya apa nih? Busnya baru aja sampai. Busnya sudah datang baru aja. Tetap ada sudahnya ya kalau kita Indonesiain, tetap ada kata-kata sudah atau belumnya. Gitu. Karena memang ini tugasnya si perfect. Oke, seperti itu. Terus kan tentu tetap ada past present feature. Nah, ini yang present nih. Gitu. Yang present itu pilihannya antara have atau has. Sama masih pembagiannya. Kalau yang have itu yang Dewi Ayu. Kalau has itu yang he, she, it. Gitu. Ditambah verb 3. Polanya itu adalah have has ya. Kalau have itu untuk yang subjek apa aja, Miss? Kalau has untuk subjek apa aja? Has itu he, she, it. Ya, have itu untuk yang He, she, it. Sama yang plural ya. Itu Dewi Ayu. Jangan hafalinnya plural sama singular karena itu untuk yang to be. Karena kalau untuk yang ini Dewi Ayu, I itu kan nggak plural, Miss, tapi dia masuk ke have gitu. Jadi hafalinnya Dewi Ayu sama he, she, it gitu. Kalau to be baru jamak sama tunggal. Oke. Nah, terus kata dari apa aja? They, mereka, we, kami, I, saya, you. Gitu. Jadi yang dihitung tetap nih untuk yang perfect ini, perfect biasa ini adalah sampai kapan ya, bukan kapan mulainya gitu. Tadi misalnya saya belum pernah lihat hantu nih sampai sekarang gitu. Nah, ini juga pakai perfect yang present. Jadi I have not atau I have never seen, dia verb 3 gitu ya. I have never seen a ghost since I was a kid. Tapi walaupun dia ngomong nggak ada keterangan waktunya, kita ngerti pas dia ngomong I have never seen a ghost since I was a kid, dia itu kan berarti sampai kapan tuh belum pernah lihat setannya, Mas? Sampai dari dia kecil. Sampai ini? Sampai sekarang berarti. Sampai sekarang. Terus kalau ada keterangan waktunya biasanya so far atau up until now atau apa ya? Up until now atau these days gitu ya, atau the last 4 weeks gitu misalnya. Yang pas itu kita pakai had. Had ditambah verb 3. Dewi Ayu he, she, it sama. Pakai had. Had. Untuk semua subjek. Tambah verb 3 gitu. Jadi pertanyaan itu patokan hitungnya sampai waktu yang sudah berlalu. Contohnya, I had already eaten before 7 a.m. this morning. Jadi ditanyanya itu sebelum jam 7 tadi pagi udah makan belum gitu. Jadi seperti itu. Terus had you locked the door before we left home. Nah, itu pakai pas juga gitu. I had taken 4 TOEFL tests before the pandemic. Itu pasti pakai pas juga kayak gitu. Kalau feature, ya berarti kalau feature tadi seperti yang saya katakan, pasti keluar will-nya gitu ya. Nah, maka jadi polanya will have verb 3. Nggak mungkin will has, karena habis will itu wajib verb 1. Has itu kan verb 1 tambah s, jadi nggak mungkin will has. Lalu, nggak mungkin will has, nggak mungkin will had, itu nggak mungkin, pasti will have gitu. Jadi will have tambah verb 3 untuk feature. Terus berarti patokan waktunya di suatu waktu di masa depan. I will have taken 4 TOEFL tests by the time I take my next TOEFL test tomorrow. Gitu. I will have graduated from college by the time we travel to Sumba next month. Saya bakal sudah lulus gitu. Bulan depan saat kita jalan-jalan ke Sumba. Karena dia ditanyanya udah lulusnya waktu di bulan depan, maka pakai future.
Jadi tetap yang dilihat itu patokan hitungnya itu adalah sampai kapannya nih, gitu. Ya. Misalnya. Jadi pokoknya kita bisa lah cari clue nih, dia tuh sampai kapan sih ditanyanya, kayak gitu. Jadi misalnya ditanyanya udah pernah lihat hantu belum bos dari kecil sampai sekarang, nah, pakai present gitu. Kalau yang ditanya udah pernah lihat hantu belum dari kecil sampai umur 10 tahun, nah itu berarti pakai past tetap gitu. Terus udah pernah lihat hantu belum dari kecil sampai kira-kira bulan depan gitu pas lu lagi jurit malam udah bakal lihat hantu belum ya waktu itu, nah itu pakai future. Menjadi masalah paling ini membedakan present future sama pastnya tuh apa gitu ya, gimana gitu. Nah itu tuh bedakannya gini, bedainnya dalam bahasa Inggris pembagian past present future itu presentnya itu pasti saat ini ketika kita ngomong, saat ini detik ini juga. Kalau teman-teman lagi ngerjain soal, berarti presentnya itu berarti hari itu teman-teman ngerjain soal. Itu adalah peraturannya, gitu ya. Tapi kapan kita pakai past gitu, kapan kita pakai present, kapan kita pakai future, tergantung sudah atau belumnya itu sampai kapan kalimatnya. Contoh, kita mau bilang, saya sudah 4 kali ngambil TOEFL test. Kegiatannya sama nih, ngambil TOEFL testnya itu satu itu tahun 2011, kedua tahun 2013, ketiga tahun 2018, keempat 2019. Intinya kegiatan ngambil TOEFL testnya seperti itu terus, atau IELTS testnya gitu. Maksudnya faktanya tetap sama gitu ya, di tahun-tahun tersebut. Tapi kita bisa pakai jenis tense yang perfect yang berbeda. Karena misalnya, yang diomongin itu adalah saya sudah 4 kali ngambil IELTS sebelum pandemi. Maka kalau kita mau bilang sudah 4 kali ngambil IELTS sebelum pandemi, berarti itu masuk ke mana? Past, present, apa future? Pasnya Ya, sih. karena sekarang 2022 nih, udah tahun berapa nih gitu kan? Sebelum mulai pandemi ya maksud aku. Sebelum mulai pandemi itu kan tahun 2020 Februari. Nah, maka kita pakai I had taken 4 IELTS test. Saya sudah 4 kali gitu. Saya sudah berubah menjadi ngambilnya itu sejauh ini 4 kali. Nah, itu berarti sejauh ini kan tadi peraturannya sekarang ya, sekarang detik ini juga nih. Maka kita pakai Present. karena saat ini, sejauh ini. Jadi kalau di bahasa Inggris itu sejauh ini pokoknya sekarang ya, patokannya. Gitu. Nah, terus misalnya dirubah kalimatnya menjadi saya mau mau ikut submission, mau ikut apa namanya? Beasiswa nih. Besok besok adalah pengumpulannya gitu. Besok adalah pengumpulannya. Dan sekarang kalimatnya diganti menjadi di tanggal besok gitu. Saya tuh sudah 4 kali ngambil IELTS test. Maka kita sekarang pakai Future. karena patokannya itu besok gitu ya. Nah, jadi intinya kegiatan yang sama nih terjadinya di tahun-tahun ini itu 4 kali. Bisa pakai past, bisa pakai present, bisa pakai future tergantung patokannya gitu. Tergantung patokan dari kalimat. Di sini berarti patokan present so far. Kalau past itu before the pandemic, kalau future itu tomorrow. Intinya kayak gitu. Ada will have, ada had, ada have has, tambah verb 3. Ini yang tadi ditanyain Kak. Kalau verb 3 itu apa? Nah, ini verb 3 itu tidak menunjukkan waktu, yaitu cuman kayak pola untuk tenses ini. Mau dia present, have has. Mau dia had, past tense. Mau dia future, will have, tetap verb 3. Jadi verb 3 itu tidak menunjukkan waktu gitu ya. Emang bentuknya aja begitu, verb 3 gitu tuh. Oke. Apapun kalimatnya pakai verb 3. Iya, untuk yang tenses ini gitu. Mau dia present, future apa past itu pakai verb 3. Bentar. Enggak sih Kak, yes, no. Iya, betul. Has tambah verb 3 ya. Iya. Lanjut. Kenapa nggak pakai have?
Karena since they were both elementary school itu berarti kira-kira asumsinya semenjak mereka SD sampai Sampai lebih sekarang. Sampai sekarang. Now. Ya, sama kayak tadi whole lifetime itu, sepanjang hidup itu berarti dari dia lahir sampai saat ini. saat ini. Maka kita pakai yang now, yaitu yang has, bukan had. Gitu. Happen drunk. Yang lain gimana? C, Kak. Heaven drunk. Verb 3 itu yang mana coba? Verb 3-nya minum? Drunk. Drunk. Heaven. Verb 3-nya? Itu apa sih? Coba cek yang mana verb 3-nya drink. Bentar. Jangan jawab dulu. Drung, drung, drung. Drunk ya. D. Iya. Verb 3-nya drunk. Iya. Jadi mulai harus belajar Verbnya ya. Iya, masih ada PR lagi ngafalin verb 3. Everyone. Had lab. Berapa? Everyone, iya. Kenapa B bukan A? Karena B itu past. Iya. Sementara di soal Past. iya pas. Past ya. Karena ada Before-nya. exploded-nya Oh, exploded. 2. Gitu. Clue-nya kita masih cari ya di tiap soal. Terus 11. Gimana? Bentar. Ingin, Kak. Apa? Will have complete. Iya dong. Yang berarti yang B. jadi kan di masa depan bakal sudah gitu kan, akan sudah nyelesain. Kita setiap habis will itu pasti have, teman-teman. Nggak mungkin lain. Nggak mungkin habisnya has, nggak mungkin habisnya had. Karena habis will itu harus bentuk dasar. Nah, bentuk dasarnya itu memang have yang ini.